Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini teman-teman? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, hari ini kita absen terlebih dahulu ya. Ya. Saya akan langsung absen dari aplikasi Moodle sekolah kita yang sudah ada sistemnya. Kemudian langsung kita absen saja. Yang pertama, Siti Alfiana, Safira Bintang Nirmala, Jenny, Dewi binti Latifah Solihah, Putri Nurfiana, Nanda Puspaningrum, alias Safitri. Mana? Ada kepentingan keluarga katanya, Pak. Oh iya, baik. Kemudian Widya Warohmah, Nyayu, Aurinda, Aulia, Cindy. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Sebagai pemahaman awal, kita sebelumnya apa itu barisan bilangan? Siapa ada yang tahu? Saya, Pak, mungkin urutan bilangan dengan aturan-aturan tertentu. Betul, jadi barisan bilangan adalah urutan bilangan-bilangan dengan aturan tertentu. Kemudian untuk selanjutnya saya memiliki urutan barisan bilangan seperti ini. Kira-kira mana yang barisan bilangan? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Baik, untuk barisan bilangan tersebut yang benar itu A, B, C, D, E. Kemudian untuk F dan G tidak punya aturan. Kemudian tiap-tiap bilangan pada barisan bilangan tersebut suku. Kemudian yang contohnya di barisan bilangan yang pertama, 1 merupakan U ke-1 dan U kedua, B merupakan U kedua, kemudian yang C U ketiga hingga UN, di mana N bilangan asli. Pak, tadi belum berdoa, belum mulai belajar. Oh iya, belum ya? Belum. Baik, mari kita doa dulu. Siapa ketua kelasnya? Baik, untuk Mbak Maulida silakan untuk ini doanya. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Mbak Maulida sudah mengingatkan. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah anak-anak belajar tentang barisan dan deret aritmatika, diharapkan siswa atau peserta didik mampu menjelaskan pengertian barisan dan deret aritmatika, menentukan rumus suku ke N barisan aritmatika, dan menentukan jumlah suku pertama dari barisan deret aritmatika, hingga menyelesaikan masalah konseptual yang dimana setiap kehidupan sehari perlu menggunakan barisan dan deret aritmatika. Kemudian, apa itu barisan aritmatika itu sendiri? Mari kita mulai. Yang pertama, definisi atau pengertian barisan aritmatika. Barisan aritmatika merupakan barisan bilangan yang nilainya setiap sukunya didapatkan dari suku-sukunya melalui penjumlahan ataupun pengurangan, di mana nilai selisih atau beda antara nilai suku selalu sama atau konstan. Contohnya di sini terdapat bilangan 3, barisan bilangan 3, 8, 13, dan 18. Barisan tersebut merupakan suku-suku bilangan, di mana 3 merupakan U1, 8 U2, dan 13 U3 hingga 18 U4. Kira-kira jika kita lihat, kita kurangkan dari barisan 3, 8, 13 dan
18. Kira-kira jika digunakan menjadi berapa? 18 kurangi 13? 5. Nah, kemudian 13 dikurangi 8? 8 kurangi 3? 5. Jika kita lihat selisih atau beda selalu menghasilkan nilai konstan. Kemudian jika kita lihat dari pola-pola tersebut, bilangan bilangan membentuk pola. Jika dilihat U2 dikurangi U1, U3 dikurangi U2, U4 dikurangi U3, di mana pola-pola tersebut dinamakan menjadi beda. Dengan hal ini kita melihat pola ini, kira-kira siapa yang tahu bagaimana untuk menentukan beda, rumus beda itu sendiri? Siapa yang mau maju? Putri. Enggak. Ya silakan Mbak Putri untuk maju. Melihat rumus beda yang dituliskan oleh Mbak Putri ini, kira-kira teman-teman tahu atau tidak? Pola-pola tersebut membentuk beda, di mana UN sama dengan beda sama dengan UN dikurangi UN dan 1. Kira-kira untuk Mbak Dewi betul atau tidak ini? Betul, Pak. Mungkin. Untuk Mbak Sapira gimana? Baik, selanjutnya kita dapat simpulkan maka dari selisih atau suku yang berurutan pada barisan bilangan dinamakan dengan beda, sedangkan nilai suku pertama atau U1 dinamakan dengan A. Selanjutnya kita bagaimana untuk menentukan rumus suku ke N barisan matematika? Kira-kira ada yang sudah tahu? Saya belum tahu, Pak. Baik, mari kita cari bersama-sama. Yang pertama yaitu jika suatu suku pertama U1 sama dengan A dan beda B, maka secara umum barisan aritmatika tersebut adalah, misalkan jika U1 sama dengan A, U2 maka dikurangi U1, di mana A sama dengan U1 sama dengan B. Jika kita pindah ruas, U2 sama dengan A plus B, sehingga kita urutan lagi U3 dikurangi U2 sama dengan B. Jika kita pindah ruas untuk menemukan U3 sama dengan U2 plus B, di mana U2 yaitu A plus B. Jika kita distribusikan ke U2 yaitu menjadikan A plus 2B hingga ke U4 sampai U3. Melihat pola-pola ini, kira-kira teman-teman ada yang bisa menyimpulkan? Mbak Putri kenapa rame ya? Mainan HP, Pak. Mainan HP? Ya. Jadi seperti ini ya. Untuk saya tegaskan di pembelajaran kelas saya, untuk penggunaan HP digunakan saat pembelajaran. Sebisa mungkin di silent dan dimasukkan di dalam tas. Dikeluarkan ketika saya suruh untuk media pembelajaran. Bisa dimengerti? Bisa. Kira-kira sampai sini tadi siapa yang bisa menuliskan bagaimana untuk merumuskan suku ke N barisan matematika dengan melihat pola-pola tersebut? Saya. Silakan Mbak Dewi untuk masuk, untuk maju. Kelas ini apa nganteng ya ternyata? Iya, Pak. Ada maling, Pak. Alhamdulillah, lakinya berapa? Nggak ada. Laki semua, Pak. Laki aja laki-laki, Pak. Apa nggak ada yang mau masuk lakinya? Ada Siapa? Mas hati, Pak. Ini beserta keterangannya, Pak. Tidak usah. Oke. Terima kasih ya Mbak Dewi. Berapa yang nggak masuk tadi? Iya, sama-sama. Oh, ada artis sama kita. Tidak artis sama kita nggak masuk. Sama Put. Putih. Baik, jika kita lihat dari pola tersebut, UN sama dengan N A plus N-1.
di mana A plus N-1 kali B. Dan jadi rumus suku N barisan aritmatika adalah UN sama dengan A plus N-1 dengan UN sama dengan suku ke N, dan A merupakan suku pertama, B yaitu beda atau selisih. Sampai sini paham atau tidak? Paham. Baik, selanjutnya saya memiliki contoh soal. Jika rumus suku ke N bacaan 1, 4, 7, dan 10, dan untuk merumuskan suku N-nya bagaimana? Siapa kira-kira yang mau maju? Saya Pak. Baik, Mbak Sabira silakan maju untuk menuliskan. Cuma cepet. Oh iya. Ya, silakan. Terima kasih Mbak Safira. Baik, teman-teman bisa perhatikan di sini dari pengerjaan Mbak Safira, kita langkah pertama menuliskan suku N terlebih dahulu, kemudian menuliskan rumus dari suku ke N barisan aritmatika terlebih dahulu, kemudian kita substitusikan apa yang sudah terlihat seperti U1 sama dengan A yaitu 1, kemudian B sama dengan 3, kita operasikan hingga menghasilkan 1 plus 3N min 3, dan kita sederhanakan menjadi 3N per 2. Jika kita lihat UN ini, UN dari barisan tersebut memiliki rumus suku N yaitu UN sama dengan 3N min 2. Sampai sini ada yang sudah paham? Sudah Pak. Kemudian kita berlanjut ke pengertian deret aritmatika. Sebelum kita ke deret aritmatika, kita harus mengetahui apa itu deret bilangan. Jadi deret bilangan adalah jumlah suku penyusun pada barisan bilangan, di mana deret aritmatika sendiri merupakan jumlah dari seluruh suku-suku pada barisan aritmatika. Jika barisan aritmatikanya U1, U2, 3 hingga ke UN, maka deret aritmatika yaitu U1, U2 plus U2 plus U3, U4 hingga UN, di mana sama dengan SN. SN itu apa? SN itu sendiri merupakan dari arti kata sama atau penjumlahan, di mana SN menyatakan jumlah N suku pertama suatu barisan bilangan. Kita misalkan jika S5, jadi S5 sama dengan U1 plus U2 hingga ke U ke 5. Jika kita misalkan U100 sama dengan U1 ditambah U2 hingga ke U100. Lalu bagaimana Pak jika kita disuruh menentukan S ke 1000, jumlah suku pertama dari barisan 1000? Maka kita terlebih dahulu untuk merumuskan jumlah N suku pertama dari aritmatika. Jika jumlah N suku pertama dari aritmatika yaitu 1 plus 5 plus 7 plus 3, maka S-nya berapa? Pasti kalian belum tahu kan? Belum. Sebelumnya ada yang tahu tokoh ini? Tidak. Siapa itu Pak? Siapa Pak? Jadi beliau merupakan matematikawan asal Jerman yaitu Carl Friedrich Gauss, lahir pada tahun 1777. Berarti dia nggak Islam. Untuk agamanya saya kurang tahu ya. Pak, Ya. lalu apa kaitannya dengan deret aritmatika Pak? Baik, jadi ketika Carl Friedrich Gauss ketika masih kelas 4 SD, ada sedikit cerita beliau diberikan suatu soal penjumlahan dari barisan bilangan 1 hingga ke 100. Bagaimana Pak Jenny, Pak? Paham. Mohon untuk tidak ramai ya dengan Mbak Nanda. Saya. Baik, jadi gini anak-anak, sehingga ketika beliau dikasih tugas tersebut, dia bisa menyelesaikan tanpa waktu yang lama dan menghasilkan
ke 100 jumlah n suku pertama dari barisan dengan 1 sampai 100 yaitu 5050, dimana itu bila dikerjakan dalam waktu yang sedikit. Polanya seperti apa? Polanya seperti ini. Jika 1 tambah 1 hingga 9 buka 5, kita coba tuliskan sesuai operasi penjumlahan, di mana S5 yaitu 1 per 3 plus 5 plus 7 plus 9. Kira-kira bagaimana selanjutnya? Selanjutnya kita coba balik perhitungannya 9, 7, 9 plus 7 plus 3 plus 5, 1. Kita menunjukkan konsep dari Gauss ketika menyelesaikan soal itu. Lalu bagaimana hasilnya? Bisa dibaca? Bisa. 2S5 10 plus 10 plus 10 10. 10. Hari Pak itu Oh iya, maaf, terima kasih yang sudah mengingatkan. Tapi hasilnya selalu sama. Kemudian kita bisa simpulkan berarti 10 kali 5. Baik. Selanjutnya kita sederhanakan menjadi seperti ini. Kemudian kita coba untuk menentukan rumus n suku pertama di atas itu sendiri dengan sesuai konsep dari Gauss tersebut. Kita substitusikan seperti ini. Kemudian kita sederhanakan menjadi, kita jumlahkan menjadi 2Sn sama dengan U1 plus UN kali N. Kemudian kita mendapatkan rumus n suku pertama jika diketahui A dan UN sama dengan Sn N per 2 dikalikan U1 ditambah UN, atau Sn. N per 2 dikalikan A ditambah UN. Lalu bagaimana jika yang diketahui hanya A dan B? Kita didapat dengan rumus seperti ini. Kita coba turunkan dari rumus yang pertama Sn sama dengan N per 2 sama dengan U1 plus U2. Kemudian kita substitusikan, di mana N per 2 Sn sama dengan N per 2, U1 sama dengan A. Dan kalian masih ingat pastinya untuk UN dari rumus barisan aritmatika itu sendiri yaitu A plus N1 sama B. Dan kita sederhanakan menjadi Sn dengan Nn per 2, 2A plus N1 kali B. Dan ini untuk rumus deret jumlah n suku pertama dari matematika jika diketahui A dan B. Kira-kira sampai sini teman-teman paham? Paham. Untuk keterangannya sendiri seperti ini dari rumus tersebut. Bisa anak-anak simak, kira-kira ada yang masih bingung? Masih bingung atau tidak? Baik, lanjut ya. Lanjut. Lalu apa gunanya dalam kehidupan sehari-hari? Fungsi dan penggunaan barisan dan data matematika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dalam keuangan atau finance. Di bidang ini kita bisa menghitung jumlah tabungan, mengelola pinjaman atau investasi. Kemudian bukan pinjol ya teman-teman. Di sini ada yang pinjol kah? Jangan ya. Sebisa mungkin kita menabung untuk Saya nabung di ayam jago. paling tidak nabung di ayam jago ya. Jangan sampai pinjol. Kalau beli Nabungnya di warung makan. Di kantin, Pak. itu nabung berut ya namanya. Investasi alam. Masih bodoh. Investasi alam. Baik, lanjut ya. Kita dari toko. Jadi untuk bisnis sendiri kita bisa memprediksi pertumbuhan bisnis, menentukan produksi barang pada waktu tertentu hingga memprediksi skala keuntungan dan kerugian. Dan bagaimana jika di bagian acara atau hiburan sendiri kita dapat kira-kira apa teman-teman tahu untuk kegunaan barisan dan data matematika itu sendiri? Tempat duduk. Nonton film. Flashlight.
Ya tidak jauh dari itu ya. Jadi di bidang ini sendiri kita dapat menyusun tempat duduk bertingkat di teater atau konser, dapat menyusun harga tiket bertingkat berdasarkan zona waktu hingga menghitung jumlah kursi di suatu tribun ataupun bioskop. Gitu ya. Iya, ya Pak. Kalau Untuk NDX juga ada juga. di ND sendiri juga seperti itu ya untuk menentukan jumlah penontonnya. Kemudian untuk bidang data sendiri bisa untuk membawakan data secara berubah secara berurutan, kemudian menganalisis tren pertumbuhan suatu data. Selanjutnya untuk menerapkan dari fungsi dan kegunaan bahasa dan data matematika, kira-kira kalian mau tugas atau pulang? Mau mengerjakan dulu tugas PR atau pulang? Baru jam 9 loh. Kita kan sampai jam 10. Tapi kan ditawarin Pak. Baik, untuk langsung disana biar anak-anak paham tentang bagaimana fungsi dan kegunaan bahasa dan data matematika sendiri di kehidupan sehari-hari ataupun di tengah aturan matematika, kita langsung mengerjakan RKPD. Saya punya RKPD ini nanti dituliskan nama kelompok dan baca ya. Iya Pak. Di mana setiap kelompok sama dan saya bagi menjadi 3 kelompok sudah ya. Dan menjadi 3 sampai 4 kelompok, 3 sampai 4 anggota sudah. Mungkin ada yang nggak masuk, nggak apa-apa ya. Nanti ikut yang lain. Saya bagi, silakan dikerjakan ya. Iya Pak. Untuk di sini ketuanya Mbak. Ya, kemudian di sini Sama Un. LKPD yaitu lembar kerja peserta didik. Untuk manfaatnya untuk latihan mengerjakan soal-soal ini untuk menerapkan bagaimana rumus itu diterapkan pada soal dan contoh di bahasa sehari. Ini ya. Saya kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan. Nama kelompoknya apa Pak? Nama kelompoknya di kelompok berapa itu saja ya, bisa ya. Kok kijang? Apa ini? Kijang coklat kayak pramuka. Iya bagus Pak. Hijau apa? Ya udah silakan dikasih nama yang unik ya. Dan ditulis kelompok berapa gitu. Dikasih nama hewan. Nama hewannya kan hewan Jerman, bukan luar negeri. Silakan ya. Waktunya cuma 10 menit. Silakan untuk segera mengerjakan. Bagaimana, ada yang kesulitan? Gimana, ada yang kesulitan? Mengerjakan kelompoknya? Sulit. Oh, jadi ini seperti ini ya. Untuk kita rumuskan diketahuinya dulu seperti ini dari rumus, kemudian ditanya kemudian jawab. Itu ya. Kita analisis lebih dari rumusnya lagi. Dirumuskan dari kelompok Mbak Binti. Sisi Ali. Sisi Ali. Ayo silakan menjadi kelompok yang solid. Nyantai saja tapi harus pasti selesai. Oke? Caranya gimana Pak? Jadi ini kita menerapkan dari mengetahui analisis mana yang sudah diketahui dari hal ini kira-kira apa, terus disesuaikan dengan pemilihan tadi, kemudian kita menganalisis siapa yang akan ditanyakan, kemudian kita jawabnya sesuai cara berpikir teman-teman sekalian. Sengaja.
Oke, tinggal 1 menit ya teman-teman. Siap Pak. Bagaimana, sudah selesai? Belum Pak, belum. Bentar Pak. Tinggal setengah menit, 30 detik teman-teman. Baik, waktu sudah selesai ya. Untuk saya minta untuk perwakilan dari kelompoknya untuk menuliskan salah satu dari soal yang sudah dikerjakan. Saya minta untuk kelompok 1 menuliskan soal yang pertama, kemudian untuk kelompok 2 untuk soal yang kedua, dan kelompok 3 soal yang ketiga. Bisa ya? Bisa Pak. Bisa. Kelas 10 A1. Silakan untuk kelompok pertama maju. Silakan untuk kelompoknya Mbak Binti. Saya TKR 3. IPA. Ini IPA terus. TKR terus. Yang lain jangan terlalu ramai ya, silakan diperhatikan ya. Ya, harusnya Pak. Harusnya jiwawamu. Astaga Tuhan. Setelah tinggal terus gak punya modal. Modalnya jalan kendal. Kendal miliar. Nah, sudah sarapan semuanya Mbak? Sudah sarapan? Belum ini kan Pak. Terakhir Pak. Ya nanti kalau ada rezeki ya. Kalau nanti nggak ada, Sehat termasuk rezeki Pak. Apa Pak sehat? oh iya alhamdulillah. Rezeki yang bentuknya lembaran. Kan ini kertas Pak. Karena babunya sudah bagus. kabarnya sudah Iya pastinya itu setiap hari ada rezeki ya, alhamdulillah. Disyukuri ya teman-teman. Iya temanku. Karena di sini kalian SMA atau SMK ya. Campur Pak. Basing. SMA saya masih belajar gitu kan, makanya saya panggil teman. Biar ada Agak dekat Pak. dekat untuk mudah dalam menerima materi. Kalau anak-anak masih SD seperti itu. Berarti Bapak cuma nikah? Alhamdulillah belum. Oh, Putri mau nyalahin Pak? Enggak. Kelas dulu yang benar, belajar yang rajin. Tapi pastinya mau kelas semua kan? Tidak. Mau ngerti kata Dapat duit. Terus gratis ya. Jangan lupa ditep-tep layarnya. Login. 2 tahun lagi kira-kira mau kuliah di mana? IB Pak. UI Pak. Ini Mbak Sidi di mana? Pak. Sidi. Oh ya. TK itu di Pasan itu ya? Iya. Mau jadi ambil jurusan apa? Pak istirahat Pak.
Terima kasih ya teman-teman. Iya, teman. Kira-kira sampai sini ada yang sudah mengerti yang dikerjakan teman-temannya? Ada yang mau berkomentar? Kalau kita lihat dari sini yang pertama kelompok 1, kita lihat diketahuinya sudah benar. Dari apa yang ditanyakan sudah benar ya? Kemudian kita tahap pertama memang eliminasi jawabannya benar. Substitusinya? Untuk rumusnya sendiri? Dan kita menghasilkan rumus UN sama dengan. Kemudian untuk kelompok 2, Chihuahua. Itu kita sendiri sudah benar ya? Iya. Ditanya sudah benar. Dan jawabannya untuk menerapkan daya tarik makanya sudah benar. Menghasilkan berapa rupiah? 2 juta sekian. Kemudian untuk kelompok 3, yaitu ditanya sudah tahu? Sudah. Ditanya sudah benar. Kemudian untuk penerapannya matematika apakah sudah benar teman-teman? Kira-kira? Ya, ini sudah benar ya. Kemudian untuk jawabannya sama dengan 120%. Baik, karena sudah menerima materi, sudah mencari KPJ sampai sini, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan? 2 orang silahkan. 1, siapa? Nah, Safira apa? Kira-kira kita mempelajari apa tadi? 1, deret. Kemudian terus kira-kira Mbak Aulia apa saja fungsi dan penggunaan dalam masalah kontekstualnya untuk bahasa dan matematika? Yang 1 di bidang Keuangan. 2 di bidang ini hiburan atau event ya, entertain atau event itu. Kemudian yang terakhir bidang analisis data statistik. Baik, dari ini kira-kira ada yang ditanyakan lagi? Jangan lupa untuk tugas-tugas yang sudah saya terapkan di modul kita nanti itu jangan lupa dikerjakan ya. Dan pelajarannya juga sudah saya upload. Kemudian jangan lupa tugasnya di latihan soal secara mandiri dikerjakan. Dan kira-kira sampai sini sudah ada yang paham semuanya ya. Dan semoga apa yang kita pelajari tentang barisan dan deret tarik makna itu sendiri bermanfaat, jadi bisa untuk menyelesaikan masalah konseptual untuk teman-teman semuanya. Kemudian sekian dari apa yang sudah saya sampaikan di pembelajaran hari ini. Saya minta untuk teman-teman salah satu dari teman-teman atau prokas mungkin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa mulai. Doa selesai. Baik, demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semua belajar ya. Semangat. Semangat.